Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita dari kelompok 5 NKPDC, kita mau mewawancarai atlet aktif sama mantan atlet. Di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan, ini ada di sebelah ada mantan atlet sama atlet yang aktif. Di sebelah kanan itu ada Mas Rizky, mantan atlet yang aktif, dan yang sebelahnya Mas Iwan itu mantan atlet yang aktif, ya, mantan atlet. Nah, di sini untuk lanjut langsung aja untuk pertanyaan mengenai tentang apa aja sih yang dialami pemain sepak bola kalau misalkan lagi cedera ataupun apa, dan pemulihannya kayak gimana. Nanti langsung tanya dan berbincang-bincang sama atlet-atletnya ataupun mantan atlet ini. Yang pertanyaan pertama ada untuk mantan atlet dari Mas Iwan. Apa sih jenis cedera yang paling umum dialami oleh mantan atlet sepak bola? Ya, mungkin cedera yang umum yang dialami oleh mantan atlet yang mungkin yang sudah pensiun atau sudah rehat dari kegiatan sepak bola, ya seperti robek ligamen, serta masalah dengan tendon dan otot yang sudah melemah akibat beban latihan yang intens selama karir mereka. Mungkin itu. Nah, mungkin karena kalau misalkan mantan atlet karena faktor usia juga, ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari bagaimana cedera saat bermain dapat mempengaruhi kualitas hidup mantan atlet di kemudian hari? Gimana sih untuk mempengaruhi kualitas hidupnya untuk mantan atlet? Gimana? Ya, mereka mungkin mengalami nyeri kronis, keterbatasan mobilitas, serta gangguan dalam aktivitas sehari-hari seperti ya berjalan, berlari, atau berdiri dengan waktu yang lama. Itu karena terganggu oleh otot-otot yang cedera. Oh iya, karena faktor karena tadi cedera juga ya. Iya. Jadi pertanyaan yang keempat, sejauh mana cedera yang dialami selama karir bermain dapat menyebabkan masalah kesehatan untuk jangka panjangnya? Misalnya ya, rusaknya ligamen dan tulang, rawan bisa mengarah pada artritis atau gangguan sendi jangka panjang gitu, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka hingga usia lanjut. Oke, cukup jelas. Dan untuk pertanyaan kelima, bagaimana mantan atlet sepak bola mengatasi masalah mental yang terkait dengan cedera? Masalah mental yang timbul akibat cedera dan pensiun sering dihadapi melalui konseling psikologis. Itu dukungan dari keluarga dan teman-teman, serta juga keterlibatan dalam kegiatan yang memberi tujuan baru. Jadi di sini untuk mengatasi masalah mental itu lebih ke tadi ya, mengarahkan kayak semacam apa tadi yang dijelaskan Mas Iwan tuh, kayak apa tadi Mas Iwan, untuk menguatkan mental. Iya, menguatkan mental. Oke, pertanyaan yang keenam masih dengan mantan atlet, apakah ada perbedaan dalam pemulihan cedera antara atlet profesional dan amatir? Ada. Karena kalau atlet profesional itu menggunakan ya mungkin alat-alatnya yang udah canggih. Dan kalau atlet yang apa tadi namanya amatir, yang amatir mungkin ya seadanya, dengan alat seadanya, dengan tukang pijit mungkin, iya tradisional. Mungkin karena beda juga ya ranahnya. Iya. Profesional itu lebih diperhatikan, kalau misalnya
bagaimana sih teknologi dan penelitian terbaru membantu atlet dalam pemulihan cedera? Gimana nih untuk kayak teknologi yang terbaru nih yang sekarang modern untuk mengatasi cedera dari Mas Iwan? Ya itu mungkin sangat bagus ya, karena terapi laser, terapi gelombang kejut itu sudah mungkin semuanya itu sudah memadai dengan teknologi yang sekarang. Jadi memudahkan atau mempercepat atlet itu untuk sembuh dari cedera-cedera yang dialaminya. Mungkin juga karena kalau misalkan sangat membantu ya untuk Iya, sangat membantu juga. teknologi pemulihan cedera karena tidak ya mungkin yang dulu mah karena kalau misalkan cedera paling kompres terus diurut Iya. karena mah menggunakan teknologi. Kalau tradisional kan mungkin jangkanya itu lebih lama Iya. untuk pulih kembalinya, karena itu dengan alat yang teknologi yang sekarang mungkin itu mempercepat. Jadi sangat membantu ya. Iya, untuk sangat teknologi yang sekarang. Oke, sekarang ke pertanyaan untuk atlet yang masih aktif untuk Mas Rizky. Cedera yang paling sering Anda alami selama karir sepak bola apa sih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Yang sering saya alami yaitu di bagian lutut ya. Ya. Di bagian lutut, terkena ACL. Nah, yang sering juga itu di bagian ankle. Oh ya. Di bagian ankle itu sangat rentan sekali tuh. Sebab pergerakan kita sebagai atlet kan sering berpindah tempat secara berkala gitu kan, atau secara kejut gitu, seperti itu sih Kak. Jadi yang lebih sering antara ACL dan ankle itu yang sering. Nah mungkin dari sepak bola itu lebih banyak berlari ya. Ya, Berlari jadi ya sama mental. Mungkin bisa diakibatkan karena tadi entah itu semacam kurang pemanasan Ya. ataupun apa, dan ketika lompat mendaratnya itu Salah tidak tumpuan, tepat ya, seperti itu, tumpuan, ya. mungkin itu ya. Dan juga faktor lapangan juga mempengaruhi antara kita gitu. Ketika main di Tarkam dengan jenis lapangan yang berbeda gitu. Terus dengan main di stadion gitu. Seperti itu sih Kak. Karena faktor lapangan juga Ya. ya sama pemanasan juga ya. Pertanyaan kedua untuk Mas Rizky, bagaimana proses pemulihan Anda setelah cedera yang serius? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapan setelah pemulihan? Nah, yang ketika saya cedera gitu, saya langsung menghubungi rumah sakit gitu ya, rumah sakit terdekat gitu, melalui fisioterapi kan. Iya. Jadi kita itu fisioterapi dan direhabilitasi gitu. Rehabilitasi maksudnya direhabilitasi secara fisik gitu ya. Dan kadang-kadang juga konsul secara medis gitu kan, seperti itu. Mungkin itu sih Kak. Jadi kita itu harus fisioterapi gitu. Mungkin betul yang dikatakan Mas Iwan gitu. Kadang kita itu ke alternatif gitu kan, kalau faktor biaya kan seperti itu. Alternatif, lewat kartu seperti itu. Karena beda juga ya, misalkan yang Beda. Profesional sama yang amatir ya. Kalau misalkan profesional mungkin kalau untuk masalah biaya tidak dipermasalahkan ya. Iya. Karena Karir kan, Kak? karena karir juga. Kalau misalkan yang amatir kan ya tarkam ataupun apa, sedangkan bayaran tidak seberapa, tapi harus kayak bus ataupun apa ya. Tapi tarkam-tarkam yang kecil ya, tangkapannya kan bukan iya, tarkam yang besar gitu. Iya. Untuk selanjutnya nih, apa Anda pernah merasa tertekan atau khawatir tentang cedera yang bisa mengakhiri karir Anda? Sangat jelas sekali Kak. Ketika seorang atlet itu mendapatkan cedera yang serius, pasti tingkat latihan kita, tingkat permainan kita pasti akan menurun kan. Jadi banyak klub-klub gitu kan, klub-klub yang memantau kita gitu kan, seperti itu. Jadi sangat kekhawatiran sekali bila mana
kok cedera saya nggak pulih nih gitu. Seperti itu, sangat khawatir sekali dengan cedera. Jadi hitungannya untuk cedera itu ke karir itu sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, hitungannya cederanya lama, terus memikirkan karir saya gimana, terus gimana. itu. Jadi di sini kekhawatiran untuk cedera itu sangat tinggi untuk betul. masalah karir. Oke, selanjutnya bagaimana cedera mempengaruhi mental dan bagaimana Anda menghadapi secara psikologi? Nah, kalau untuk mempengaruhi ya seperti pertanyaan tadi yang sangat berpengaruh sekali. Tapi di balik itu saya kan punya keluarga, punya teman, punya pelatih juga yang selalu support gitu tentang apa sih namanya ya, tentang iya, mendukung saya gitu, seperti itu Kak. Jadi di sini kalau misalkan untuk masalah mempengaruhi ataupun apa kembali Sangat lagi ya. berpengaruh, Jadi sekali. hitungannya kalau misalkan saya cedera terlalu lama, saya mental saya down, terus saya harus memikirkan yang keluarga, Ada keluarga. ya. Jadi sangat mempengaruhi. Tapi itu motivasi untuk membangunkan mental karena di belakang kita ada siapa, Iya. apa yang ada yang harus dibanggakan. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Mas Rizky yang masih aktif di atlet sepak bola. Menurut Mas Rizky, apa yang bisa dilakukan oleh klub atau federasi sepak bola untuk mengurangi resiko cedera bagi pemain? Apa nih yang hitungannya untuk mengurangi cedera nih untuk pemain-pemain? Jelas yang pertama adalah dari sarana dulu ya Kak. Dari lapangan seperti itu. Ketika lapangan kita rata, enak, kita nggak mungkin lah, bukan nggak mungkin ya, meminimalisir gitu kita salah tumpuan atau apa gitu. Nah yang kedua itu mental kita sebagai pemain juga Kak. Kadang-kadang kita punya dendam di luar ya, ada lampiaskannya di lapangan. Ya itulah mental kita. Ya, mungkin tambahannya ini kayak semacam mengurangi resiko cedera, mungkin dari segi pemanasan juga Iya, ya, pemanasan pemanasannya juga. yang benar ataupun apa ya, emang dari lapangan juga sangat mempengaruhi Iya. untuk atlet sepak bola untuk mengurangi resiko cedera. Biasanya lapangan-lapangan yang berlubang Iya. atau itu sangat rentan sekali, di sepak bola, apalagi sepak bola itu bukan berjalan ya, lebih banyak berlarinya. Berlari. Kalau misalkan lapangannya berlubang, entah itu tadi kembali ke ankle ataupun lutut, itu sangat riskan lagi. Nah, itu aja untuk wawancara sama atlet yang aktif, sama mantan atlet ya, dari Mas Rizky sama Mas Iwan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ini untuk memenuhi tugas PTC. Ya, jadi sukses terus untuk Mas Rizky di karir sepak bolanya, dan untuk Mas Iwan terima kasih banyak untuk wejangan-wejangan untuk memotivasi atlet-atlet yang masih merintis untuk sepak bola, gimana sih untuk mengurangi cedera supaya karirnya tidak runtuh cuma gara-gara cedera ataupun apa. Dan sekarang terjawab sama Mas Rizky dan Mas Iwan. Itu aja. Terima kasih waktunya Mas Rizky dan Mas Iwan. Saya Sunario dan Hadi Tuhana mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.